Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pemrograman C++. Kali ini kita akan belajar tentang merge sort, salah satu algoritma sorting yang sangat efektif. Sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa algoritma sorting yang lain, ada bubble sort, ada insertion sort, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah pernah belajar tentang rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Rekursif merupakan salah satu alternatif bentuk dari perulangan. Selain menggunakan iterasi dengan menggunakan for atau while, kita bisa menggunakan rekursif untuk melakukan perulangan. Hanya saja ada beberapa kasus di mana perulangan dengan menggunakan iterasi, menggunakan perintah for atau perintah while itu susah diimplementasikan, sehingga memerlukan fungsi rekursif untuk memudahkan implementasi. Nah, salah satu contohnya adalah merge sort ini. Merge sort ini akan lebih mudah diimplementasikan dengan menggunakan rekursif daripada dengan menggunakan iterasi biasa. Meskipun tetap bisa juga ya dengan menggunakan iterasi biasa. Langsung saja saya bahas apa itu merge sort. Merge sort adalah jenis algoritma pengurutan yang dilakukan secara divide and conquer, atau lebih tepatnya di sini ya berarti divide and merge ya. Artinya kita memecah data ke dalam dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan secara berulang-ulang. Nah, perulangannya ini nanti akan menggunakan rekursif. Kemudian setelah datanya dipecah, kita menggabungkan kembali data yang dipecah sekaligus melakukan pengurutan data ketika proses penggabungan tersebut. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini kita mempunyai data 14, 7, 3, 12, 9, 11, 6, 2, dan kita mau mengurutkannya secara ascending dari kecil ke besar. Pertama kita memecah dulu data ini ke dalam dua bagian, yaitu bagian kiri ada 14, 7, 3, dan 12, dan bagian kanan ada 9, 11, 6, dan 2. Karena ini tiap datanya masih bisa dipecah lagi, kita pecah lagi menjadi dua bagian, tiap bagian kiri dan kanan. Di sini ada yang bagian 1, ini bagian paling kiri ada 14 dan 7, kemudian ada bagian 2 ada 3 dan 12, kemudian ada bagian 3, 9 dan 12, kemudian ada bagian 4, 6 dan 2. Ini masih bisa dipecah lagi, maka kita melakukan pemecahan lagi sehingga dipecah menjadi bagian kiri dan kanan seperti ini. Setiap bagian sebelumnya kita pecah lagi menjadi bagian kiri dan kanan. Karena sudah tinggal satu data setiap bagiannya, maka kita sudah tidak bisa melakukan pemecahan lagi. Berarti ini proses divide atau memecah ke dalam bagian terkecil ini sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan proses merge, yaitu menggabungkan sekaligus mengurutkan. Bagaimana cara menggabungkannya? Nah, kita menggabungkan data yang paling kecil dulu kembali ke bagian-bagian sebelumnya. Jadi misalkan 14 dan 7 ini kita gabungkan dua data ini dulu. Nah, ketika kita melakukan penggabungan 14 dan 7 ini, kita mengecek mana yang lebih kecil. Di sini yang lebih kecil adalah yang di bagian kanan, yaitu 7. Maka 7 kita taruh di bagian pertama, kemudian 14 kita taruh di bagian kedua. Kemudian 3 dan 12 ini juga kita cek mana yang lebih kecil 3, maka 3 akan ditaruh di bagian pertama dan 12 di bagian kedua. Begitu juga 9 dan 11, lebih kecil 9 kita taruh 9 pertama dan 11 kedua. Kemudian 6 dan 2, di sini lebih kecil 2, maka nanti kita akan taruh 2 di bagian pertama dan 6 di bagian kedua. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi hasil dari penggabungan setiap elemen terkecil tadi hasilnya jadi seperti ini: 7, 14, 3, 12, 9, 11, 2, dan 6. Setiap bagian ini sudah terurut. Setiap bagian yang sudah digabungkan ini sudah terurut, tapi antara satu bagian dengan bagian yang lain masih ada yang belum urut. Selanjutnya kita gabungkan lagi bagian yang berisi dua elemen ini, kita gabungkan lagi. Sama seperti tadi, ketika kita melakukan proses penggabungan, kita mengecek mana yang paling kecil. Kita lihat di sini yang paling kecil adalah 3. Di sebelah kanan ini ada 3. Kita taruh. Kemudian 12 ini lebih besar daripada 7, lebih kecil 7, maka 7 kita taruh lagi. Kemudian antara 12 dan 14 itu masih lebih kecil 12, maka kita taruh 12, dan 14 ditaruh yang paling akhir. Begitu juga yang di sebelah kanan. Ini kita membandingkan antara 2 dan 9, ini lebih kecil 2, jadi kita 2 ditaruh di sini. Kemudian 9 dan 6 ini lebih kecil 6, maka 6 kita taruh di penggabungannya. Kemudian kita baru naruh 9 dan 11. Nah, ini sudah hampir terurut, setiap bagiannya sudah terurut. Kemudian kita tinggal menggabungkan dua bagian yang terdiri dari 4 array ini, kita gabungkan menjadi satu array utama.
Sama seperti tadi prosesnya, ketika menggabungkan kita mengecek mana elemen yang paling kecil dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Pertama di sini kita lihat di sebelah kanan paling kecil ada 2, kemudian kita lihat paling kecil ada 3, kemudian setelah 3 itu paling kecil 6, kemudian ada 7, 9, 11, 12 dan 14. Jadi kurang lebih seperti itu ilustrasinya bagaimana prosesnya merge sort dengan melakukan divide atau memecah array ke dalam bagian-bagian terkecil, kemudian menggabungkannya, dan pada saat proses penggabungannya itu kita sambil mengurutkan. Selanjutnya setelah kita memahami ilustrasinya bagaimana melakukan merge sort, kita akan melakukan persiapan implementasi algoritma. Jadi nanti yang kita perlukan untuk implementasi algoritmanya, kita memerlukan satu fungsi rekursif untuk memecah data menjadi 2 bagian, kiri dan kanan, hingga data tidak dapat dipecah lagi. Kenapa kita membutuhkan rekursif? Karena kita tidak bisa mengasumsikan dari awal kita akan memecahkan jadi berapa. Paling enak menggunakan rekursif, sehingga kita cukup membatasi nanti akan selesai dipecah ketika bagian-bagiannya sudah tidak dapat dipecah lagi. Kemudian setelah selesai melakukan pemecahan, kita akan menggabungkan data kembali, dan seperti yang tadi dalam ilustrasinya, dalam proses penggabungan kita akan mengecek data yang lebih kecil, kita masukkan ke dalam array penggabungan dulu. Kemudian recursion call dilakukan ketika proses pemecahan, sedangkan proses penggabungan dilakukan tepat setelahnya. Nanti setelah ada pemecahan, nanti di bawahnya langsung kita lakukan penggabungan untuk memastikan semua proses pemecahan telah selesai terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat implementasinya dalam coding C++. Oke, di sini saya sudah membuat project directory project merge sort. Kita buat satu file. Nah, filenya adalah merge.h untuk menyimpan library fungsinya. Kemudian kita juga membuat file drivernya, yaitu main.cpp C++ ya. Oke, biar lebih kelihatan ini saya perbesar lagi aja tampilannya. Oke, kita membuat fungsi yang kita membuat codingan yang pertama, yaitu biasa kita melakukan include iostream aja, nggak perlu .h. Kemudian using namespace std, biar kita nggak menuliskan std secara berulang-ulang. Kemudian di sini saya akan membuat fungsi pertama, yaitu fungsi untuk mencetak array yang sudah pernah kita buat sebelumnya di algoritma pengurutan. Jadi saya akan langsung melakukan copy paste di sini, fungsi print array. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi merge sort. Tipe kembalian adalah void, nama fungsinya adalah merge sort. Nah, kemudian ada array-nya tentu saja. Kemudian ada bagian kiri dan bagian kanan. Ini untuk kita memecah array-nya nanti ya. Karena ini kita menggunakan fungsi rekursif, maka yang perlu dilakukan pertama adalah membuat kondisi basis ya. Kondisi basis kapan fungsi rekursif itu akan berhenti. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi rekursif dalam merge sort akan digunakan untuk melakukan divide atau memecah data menjadi bagian yang paling kecil. Sehingga kondisi basisnya adalah ketika data sudah tidak bisa dipecah lagi. Bagaimana cara menentukan bahwa data tidak bisa dipecah lagi? Kita menggunakan bantuan left dan right. Di sini jika right itu lebih kecil daripada left, maka dia sudah selesai. Selain itu, maka kita akan melakukan recurrent di sini, kondisi recurrent. Ya, halnya seperti ini. Kondisi basisnya ketika right lebih kecil daripada left. Oke, kita tuliskan di kondisi recurrent dulu. Kondisi recurrentnya kita melakukan pencarian middle, data tengah. Karena nanti kita memecah left dan right-nya itu berdasarkan indeks di tengahnya itu ada berapa. Left plus right min left dibagi 2. Ya. Kita menentukan tengahnya dengan bagian kiri, atau bagian kiri itu adalah indeks yang pertama, kemudian bagian kanan adalah indeks yang terakhir,
bagian kiri ditambah bagian kanan dikurangi bagian kiri dibagi 2. Karena nanti kita memecahkannya, bagian left ini tidak selalu indeks pertama di array, tapi mungkin nanti di tengah-tengah kan kita memecahkannya berulang-ulang ya. Kita memecahnya data itu berulang-ulang. Kemudian kita melakukan rekursifnya, merge sort. Datanya masih tetap sama, hanya saja left right-nya kita ambil tidak jadi right lagi tapi dari mid. Nah, kita memecahkan ke bagian kiri, ini bagian kiri, ya kan. Kemudian yang di bagian kanan, merge sort, itu array-nya masih tetap sama, hanya saja mid plus 1. Nah, ini bagian kirinya mid plus 1, kemudian bagian kanannya di right, bagian kanan. Let's say misalkan array-nya itu seperti ini ya. Jadi kan di bagian kiri ini saya biar datanya seimbang aja. Nah, di bagian kiri itu kita ngambil mencari tengahnya dulu. Tengahnya ini misalkan di indeks 25 ini, di indeks 25, sehingga yang bagian kiri adalah mulai dari right, mulai dari 0 ini ya. Mulai dari pertama sampai ke 25. Kemudian yang bagian kanan adalah dari 22 sampai ke 90. Nah, itu pemecahan bagian kiri dan kanan. Berarti recurrent ini akan selalu berjalan sampai ini ya, sampai kondisi basis ini selesai. Right kurang dari left, dia akan melakukan merge terus. Kemudian setelah dilakukan pemecahan, kita ingat tadi kita perlu melakukan penggabungan. Nah, penggabungan di sini karena nantinya penggabungan agak panjang, maka nanti kita membuat fungsi khusus, void merge. Nah, kita membuat fungsi khusus untuk menggabungkan antara bagian kiri dan bagian kanan. Parameternya integer array, integer left, integer right, dan integer mid. Nanti kita akan mengisi ini untuk logika penggabungannya. Kita kembali lagi ke merge sort. Penggabungannya dilakukan setelah kita melakukan pemecahan. Jadi kita panggil di sini merge, yang digabungkan nanti akan digabungkan pada array left, mid, dan right. Oh, tadi di sininya left, right, mid ya. Ini midnya kita taruh di tengah aja. Ya. Oke, jadi di sini kondisi recurrentnya kita akan memecah data menjadi bagian kiri dan bagian kanan sampai datanya tidak bisa dipecah lagi. Kemudian setelah dipecah kita menggabungkan. Kita lihat di sini di kondisi basis ini dia tidak melakukan apa-apa ya. Kondisi basis itu cuma kosongan aja. Daripada kita boros coding seperti ini, kondisi recurrentnya kita pindahkan bagian basis saja. Kemudian ini kita balik. Logikanya kita balik. Jadi ketika left itu masih lebih kecil daripada right, maka dia akan melakukan divide and conquer. Nah, ini kita kasih ini kondisi basisnya kita taruh di bawah aja. Else-nya ini else inverted sudah tidak perlu. Ya, kondisi basis dia tidak melakukan apa-apa, jadi kita cukup melakukan seperti ini aja. Oke. Pemecahannya sudah oke, sekarang penggabungannya. Nah, penggabungannya ini yang agak tricky ya. Di penggabungan ini, di merge ini, kita memerlukan beberapa variabel bantu. Pertama adalah k untuk menentukan key-nya, kemudian ada n1 dan n2. n1 ini untuk menentukan jumlah sebelah kiri dan n2 ini untuk menentukan jumlah sebelah kanan. Jadi tuliskan n1-nya adalah mid, min, left plus 1. Ini jumlah sebelah kirinya, kemudian jumlah sebelah kanannya adalah right, min, mid. Jumlah data sebelah kiri dan jumlah data sebelah kanan ya. Kemudian kita juga perlu array temporer untuk menyimpan data yang akan digabungkan. Array temporer sebelah kiri itu sebesar n1 dan array sebelah kanan itu sebesar n2. Oke, ini untuk temporary array. Selanjutnya kita mengkopikan data yang akan digabungkan ke dalam temporary array dulu. Kita menggunakan for untuk menginputkan satu persatu integer i sama dengan 0,
I kurang dari n-1 dan I++ itu kita masukkan datanya L ke I sama dengan array left plus I. Kemudian yang sebelah kanan for int tadi sudah I, kita pakai J aja. J sama dengan 0, J kurang dari N2 J++. Yang sebelah kanan R ke J sama dengan array mid plus 1 plus J plus J. Oh, ini pakai I, salah. J. Oke, kita sudah memindahkan data untuk array left dan array right-nya kita pindahkan ke dalam satu temporer, sehingga kita bisa penggabungan datanya antara left dan right itu bisa dimasukkan ke dalam array yang sama. Selanjutnya proses penggabungan. Kita lakukan, kita reset dulu integer I dan J-nya. Integer J sama dengan 0, kita nanti akan menggunakan dua parameter itu lagi, dan K-nya kita berikan left. Key-nya yang pertama itu kita taruh di bagian paling left, paling kiri itu sebelah mana. Kemudian kita menggabungkan dengan menggunakan while I kurang dari N1 dan J kurang dari N2. Kita menghabiskan datanya ya. Nah, sambil menggabungkan kita sambil mengecek apakah yang di sebelah kiri kurang dari sama dengan R ke J yang lebih kecil. Kalau yang lebih kecil maka array ke A, key yang sedang kita masukkan datanya itu kita masukkan L. Nah, kemudian I++, tapi jika tidak else, jika yang lebih besar yang kanan, berarti yang kita masukkan ke dalam array posisi ke K adalah yang bagian R ke J, J++. Kemudian setelah kita masukkan, milih antara yang manakah yang dimasukkan, bagian L atau bagian R, baru kita menaikkan key-nya sehingga kita masuk ke bagian array selanjutnya. Terkadang setelah melakukan while ini itu ada data yang masih tersisa baik di bagian kiri maupun di bagian kanan, kayak contohnya yang diimplementasi ini tadi ya. Tadi misalkan ini 2 dan 6 ini sudah habis, tapi yang di sebelah kiri ini masih belum habis, maka kita perlu membuat looping tambahan untuk memasukkan 9 dan 11 ini. Di sini kita gunakan while lagi. While I kurang dari N1, artinya kalau yang di bagian kiri masih belum habis, ya kita masukkan aja semua yang ada di bagian kiri ke array-nya I++, K++. Ini tidak perlu menggunakan if lagi di sini, karena di sini itu asumsinya itu ya, misalkan yang sebelah kanan sudah habis semua tapi sebelah kiri masih ada, ya udah dari sebelah kiri itu kita langsung masukkan aja. Kita nggak perlu menggunakan if else lagi karena di bagian tersebut harusnya sudah terurut semua ya. Ini sebelah kiri, kalau yang belum habis di sebelah kanan kita tambahkan while lagi, pakainya yang J N2, maka yang nanti kita masukkan adalah di right ke J, J++, K++. Oke. Ya, jadi ini penggabungannya. Kemudian ini proses merge sort secara utuhnya,
yaitu kita melakukan divide dengan menggunakan rekursif, kemudian kita menggabungkan dengan menggunakan fungsi merge ini. Fungsi merge ini harus di atasnya merge sort ya, karena nanti kalau di bawahnya nanti dia nggak kedetek. Kalau udah selesai kita buat di main.jpp nya, kita include merge.h. Tidak perlu menggunakan IOStream karena di merge.h ini sudah ada IOStream ya. Integer main, tidak perlu using namespace juga karena sudah dibuat di merge. Kita buat array-nya integer array, kemudian jumlahnya size of array dibagi size of array index ke 0. Out sebelum diurutkan itu seperti kita lakukan print array sebelum diurutkan seperti apa. Kemudian kita lakukan merge sort terhadap array tersebut. Inisial left-nya kita kasih 0 dan right-nya kita kasih n min 1. Out setelah diurutkan kita lakukan print array lagi. Array n return 0. Kenapa di sini kita merge sortnya mulai dari 0 dan n-1? Pemanggilannya akan selalu seperti itu karena awalnya kan left-nya yang bagian pertama itu kan indeks ke 0 ya, dan bagian right-nya paling terakhir adalah indeks n-1. Jadi pemanggilan merge sortnya di awal pemanggilan selalu akan seperti ini. Oke, sudah, kita coba jalankan. G++ main.jpp main o merge. Ya, ada yang salah. Ya, ada yang salah di sini. Ini 11 11 12 ini salah. Mungkin kesalahannya ada pada waktu nge-merge print array merge. Nah, ini harusnya i ya. Jadi kalau tadi satu kan selalu di indeks pertama, tapi kalau i kan mengikuti apakah i-nya itu mulainya dari 0. Oke, selanjutnya kita coba jalankan lagi. Ya, sudah benar. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki dua fungsi yang digunakan untuk merge sort. Pertama adalah fungsi utama merge sort yang melakukan divide secara rekursif sampai bagian terkecil, kemudian melakukan merge. Setelah melakukan divide kita melakukan merge, di mana merge di sini kita dengan menggunakan iterasi, dengan menggunakan for dan while memasukkan angka yang lebih kecil kepada array itu kembali, dimasukkan satu persatu sehingga terurut semuanya. Cukup untuk tutorial kali ini tentang merge sort dengan menggunakan rekursif. Semoga dapat dipahami. Kalau ada yang masih belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.